Sadis, kini terungkap Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante, anak sematawayang pesinetron Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas, meninggal karena dugaan pembunuhan berencana. Betapa pilunya hati Tamara ketika melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan buah hatinya ditenggelamkan ke dalam kolam renang oleh YA, kekasihnya sendiri. Lantas apa motif YA membunuh Dante dengan merekayasa fakta bahwa bocah tak berdosa itu tenggelam karena tak bisa berenang? Seperti apa penampakan YA saat ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Timur Jumat pagi kemarin? Benarkah karena bucin berat Tamara tidak mencurigai tindak tanduk YA yang kabarnya masih berstatus suami orang itu? Apakah pesinetron Marco Leonardo, sahabat Tamara, yang sempat dicurigai netizen berada di TKP mengenal dekat sosok YA? Lalu seperti apa reaksi DJ Angger Dimas setelah mengetahui putranya dibunuh oleh calon ayah sambungnya sendiri? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta mengejutkan di balik kasus dugaan pembunuhan terhadap Dante, anak Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kan katanya 40 hari itu masih di dalam rumah kan, jadi aku siapin mainannya, makanan kesukaannya, terus tadi tempat minumnya, alat sekolah, semuanya masih aku siapin di situ. Aku nggak mau, pokoknya sampai nanti aku nggak mau pindahin. Satu Indonesia geram, hati para ibu seolah tersayat setelah mengetahui kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante, anak sematawayang pesinetron Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Diduga tewas bukan karena tenggelam karena tak bisa berenang, tapi karena ditenggelamkan berkali-kali oleh YA, calon ayah sambungnya sendiri. Beragam ungkapan kekesalan terhadap YA pun membanjir di media sosial. Sebegitu kejika hati YA hingga bocah 6 tahun yang tak tahu apa-apa harus dilenyapkan dengan cara sesadis itu. Fakta Dante berusaha bernafas di tengah benaman tangan YA diungkap oleh tim kepolisian yang telah mendapatkan hasil forensik digital terkait rekaman CCTV di sebuah wahana kolam renang di Jakarta Timur. Meninggalnya korban atas nama Raden Andante, hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Campur aduk lah ya Kak, tapi pertama-tama terima kasih kepada pihak kepolisian yang sangat cepat sekali mengusut kasus ini. Dari awal kita datang ke sini itu tanggal 1, tanggal 1. Ya, jadi kalau di luar sana bilang diam aja mamahnya atau apa gitu. Kita tuh bingung gitu loh. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku jawab gimana. Bagaimana responnya setelah melihat CCTV? Sudah, ya itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi. Yang saya herankan, ada apa anak kecil kok sampai dilakukan pembunuhan gitu, sampai direncanaan ditenggelamkan gitu kan. Padahal yang namanya anak harus dengan kasih sayang. Senakal-nakalnya anak apa sih? Paling jajan, paling pakaiannya kotor kan gitu kan. Nah ini harus diungkap betul. Dan kami percaya kepada Polda Metro Jaya, apalagi Bang Wira, Pak Dirkrimum yang baru ini, waduh ini beliau banget kalau dalam hal urusan-urusan kejahatan-kejahatan kemanusiaan.
Ya, air mata Tamara seolah sudah kering lantaran terus meratapi kepergian Dante yang terasa mendadak. Ia tak bisa menjabarkan kecamuk perasaannya pasca melihat CCTV, kendati buah hatinya berjuang untuk hidup dengan meronta dari bendaman tangan YA. Sementara YA yang sempat dianggap bisa melindungi Dante justru menjadi algojo yang menghancur leburkan hidup putranya itu. Pasti ada penyesalan, nggak mungkin nggak, pasti. Saya 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya, saya udah nggak bisa komentar, nggak bisa komen apa-apa. Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang, kakak. Tolong bilang mama sih gitu. Lagi suka les berenang. Dileskan berenang mungkin sama mamanya. Pertama, saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Kan banyak yang ngomong aku nutupin, terus banyak yang ngomong ibunya tega, kalau gue jadi dia gue pasti langsung lihat. Kan semua ibu tuh nggak punya perasaan yang sama gitu. Itu kan aku nyampe di rumah sakit, di IGD, Dante udah di kasur, udah dibilang meninggal. Gimana sih aku datang anak aku meninggal gitu. Aku teriak-teriak di situ, aku histeris. Terus aku langsung naik ke Dante, aku pangku, aku gigitin, aku cubitin. Itu respon aku aja biar Dante tuh bangun gitu. Bukan aku tuh mau nyakitin Dante gitu, nggak mungkin lah. Diciduk polisi di rumah kontrakannya di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur, Jumat pagi kemarin. YA tak berani menegakkan kepalanya di depan kamera wartawan. Ia terancam pasal berlapis tentang penganiayaan terhadap anak, kelalaian yang menyebabkan orang meninggal, dan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Iya, tadi ada polisi datang, ada 6 mobil ke rumah Mas Yuda. Sekitar jam 8, di situ ada pembantu sama anaknya. Ibu sama siapa aja tadi, Bu? Selaku ketua RT didampingin siapa aja, Bu? Ibu saya cuma nama satpam, orang saya bilang, saya mau itu ya, saya tanya polisinya. Saya mau panggil siapa nih, ketua keamanan di sini ya. Udah nggak usah Bu, Ibu aja cukup sama Pak Satpam gitu. Ya terus nanya, nggak banyak dia nanyanya, terus ya langsung di Borgo kalau nggak salah gitu. Oh ya, masuk. Udah. Berkat kesigapan dari rekan-rekan penyidik Subdit Jatanras, Ditreskrim Polda Metro Jaya, dan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan tadi malam terkait kasus meninggalnya seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun, putra dari saudari atau Ibu Tamara. Saya sebagai Ketua Umum BKN hanya berharap betul dan percaya betul kepada kepolisian. Nanti deh teman-teman media ini kan kepinginnya cepet gitu, apa motifnya apa gitu kan, ya biar dibongkar lah sama kepolisian. Apa kamu tujuannya, pasti orang ngaku kok. Oh jangan main-main kalau sudah membunuh anak, polisi dalam hal untuk melakukan pemeriksaan dan lain-lain gitu. Maka tadi pagi sekira jam 9 hari Jumat tanggal 9 Februari, penyidik Subdit Jatanras telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA ini kekasih dari saudari Tamara. Karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal
pembunuhan berencana. Ya Allah, sadis banget. Saya 1 jam lalu melihat CCTV ya, bahwa memang ada unsur kesengajaan, ada unsur perencanaan. Kalau ada misalnya itu ada hukuman mati misalnya, saya mengusulkan hukuman mati. Kenapa? Loh ini anak nggak berdosa. Dari aku sih ya alhamdulillah tertangkap pelakunya, dan tadi kan juga katanya ada ancamannya, katanya seumur hidup. Pas banget sih menurut aku ancamannya udah pas, seumur hidup. Kok bisa dihukum mati? Karena kan itu udah menghilangkan nyawa anak di bawah umur. Iya, masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-berat. Jika melihat hasil digital forensik CCTV, tindakan YA bak psikopat yang cerdas menyeting skenario pembunuhan. Agar pengunjung lain di kolam renang tidak curiga, YA pura-pura panik menolong Dante, tapi tidak menelentangkan Dante seperti layaknya korban tenggelam, lalu memberikan nafas buatan, tapi malah ditelungkupkan. Lantas apa motif YA melenyapkan nyawa putra kekasihnya sendiri? Benarkah diam-diam YA menaruh dendam pada Dante karena bocah yang periang dan aktif itu dianggap sering mengusik kebersamaannya dengan Tamara? Motif sedang didalami karena setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap saudara YA, itu akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Di situ juga akan dilakukan pendalaman terhadap motif. Sangat kecewa, udah nggak bisa dijelasin lagi mau kecewanya kayak gimana. Gitu. Tamara motivasinya mungkin yang Mbak Tamara apa sih dari rekaman CCTV-nya gitu? Saya nggak tahu. Sangat dekat Mas, makanya saya bolehin gitu. Hubungan Kak Tamara sendiri dengan YA sudah berapa lama sih Kak? Mungkin 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih dan dia punya anak juga, kebetulan dia duda. Dan Dante tuh dekat banget sama anaknya. Makanya kemarin renangnya bareng. Itu anaknya perempuan yang di video itu ya Kak? Kehilangan banget itu kayaknya bener-bener. Dante sama aku tiap hari bareng, aku tuh sama dia doang kan. Sama dia tiap hari, pokoknya hari-hari aku tuh sama Dante. Jadi dia nggak ada tuh udah kayak hilang, aku udah kemarin udah nggak semangat ngapa-ngapain. Kalau nggak ada teman aku sih aku nggak ngerti deh. Saat hendak ditemui di rumahnya di kawasan Jakarta Timur pasca pulang dari Polda Metro Jaya, Tamara tak sanggup menemui awak media. Artis yang mencuri perhatian publik sejak tampil di film layar lebar berjudul 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita itu mengaku menyesal telah mempercayakan Dante kepada YA. Demikian pula Ritya Aryuni, ibunda Tamara, seolah tidak percaya jika YA, calon menantu yang dianggapnya baik itu, ternyata berperilaku seperti pembunuh berdarah dingin. Cucunya yang tidak berdosa kini hanya bisa ditemui pusarannya. Saya sampai di drop, jadi nggak bisa nemuin kalian. Maaf sekali lagi minta maaf ya. Dan dia kemarin drop banget pas di otopsi, apalagi dia nggak bisa. Saya pokoknya iya curiga pasti ada. Termasuk ibu sendiri. Ya. Jadi bisa dikatakan Dante ini sama yang dicuriga ini memang sebetulnya dekat juga ya. Dekat banget. Sudah berapa lama dekat? Perkenalan ya? Perkenalan enggak. Ini deh luka saya. Ya gitu aja. Minta maaf karena masih shock. Iya, kita bersyukur yang pokoknya semua terkuak ya. Apa kebenarannya, minta keadilannya buat Dante. Sama seperti keluarga Tamara, keluarga Angger Dimas pun terpukul dan tak bisa melupakan perbuatan keji YA terhadap Dante. Karena yakin putranya meninggal secara tidak wajar, Angger Dimas mencabut surat penolakan otopsi yang ditandatangani Tamara. Ia ingin menuntut keadilan atas kepergian matahari kecilnya. Kini matahari dalam hidup Angger Dimas telah terbenam untuk selama-lamanya. Ungkapan kepedihan hati Angger Dimas digambarkan oleh Fashar sepupunya. Fashar yang tak putus kontak dengan Dante menilai keponakannya itu sebagai anak yang cerdas, aktif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi meski usianya baru 6 tahun. Sebelumnya kami dari pihak keluarga khususnya ya jujur sangat terpukul dengan situasi yang terjadi, apalagi yang kita tahu tidak ada
penyakit atau apapun, ya tiba-tiba mendengar kabar ditinggalkan begitu saja gitu ya. Ria bisa dibilang nama umur segitu ya lagi aktif-aktifnya, sering ngoceh juga, sering cerita ini cerita itu, misal punya mainan baru, mainan itu gitu. Dan apalagi akhir-akhir ini kita tahu lagi sering main game di hari, mungkin sehari sebelumnya itu terakhir Ananda Dante itu menghubungi bapaknya ingin ngajak mabar Mas, main Roblox itu. Cuma mungkin kan bapaknya tidurnya agak pagi gitu ya, jadi waktu itu Dante menghubungi ya pagi, jadi bapaknya masih tidur. Yang pasti sih kita sering nge-jamming bareng, main gitar aja di studio gitu sih, karena dia pengen sekali jadi musisi. Saya juga sering apa yang dia mau, drum, bass segala macam saya beliin. Terus dia juga suka ikut saya bikin lagu di studio gitu. Jujur kaget gitu ya untuk mendengar pas meninggalnya Ananda dan Dante, tapi pas Kindi Mandika memang ada warna sekitar biru di sebelah kiri, dekat kiri bawah sini, dan mungkin di tangan juga ada, tapi kalau di tangan itu mungkin bekas ikatan atau apa saya juga kurang tahu. Mungkin baru mendengar kabar ada gigitan itu kan baru akhir-akhir ini gitu ya. Cuma nanti dia kan sudah diproses ekshumasi kemarin, sama sudah ada proses otopsi ya oleh kepolisian. Ya semoga dari situ sih yang info yang saya tahu, kalau dari polisi katanya istilahnya apa itu, Pak polisinya bilang mayat itu bisa berbicara gitu. Aku ngakuin itu perbuatan aku, tapi orang kok mau nyakitin Dante gitu. Ibu sendiri masa mau nyakitin anaknya. Dante pilek dikit aja aku udah heboh ya. Gimana ini gitu loh, Dante meninggal. Itu Dante meninggal bukan cuma koma ya. Aku berusaha buat bangunin dia. Itu emang gimana ya, itu respon aku aja gitu, biar Dante itu ada responnya. Setelah aku gigit biru-biru di sini itu ya aku nggak ngerti ya, banyak yang bilang udah meninggal gigit biru, ya aku nggak tahu itu bekas gigi aku, ada buktinya di situ, bahkan ada di foto aku kok, itu abis aku gigitin tuh ada jelas aku foto sama Dante berdua, itu masih jelas banget bekas gigitan aku, bekas cubitan aku itu ada. Saya tidak mau menjawab yang berhubungan dengan ibunya, itu nanti tanya aja ke pihak ibunya. Kalau saya pertama kali melihat anak saya langsung saya pegang mukanya, saya cium bibirnya, udah itu aja. Itu saat di mana? Di Premier Jatinegara. Rumah sakit. Meninggal. Patah hati banget sih kalau kehilangan anak. Kayak aku melihat Tamara yang kemarin hancur banget hatinya, sampai kayak masih belum percaya Dante pergi, Dante dikasih minyak telon, kayak kamu kedinginan ya nak, kayak gitu-gitu. Itu benar-benar mengiris hati banget. Aku langsung ikutan nangis, padahal maksudnya aku di situ harusnya menguatkan, tapi aku juga nggak kuat, aku ikutan nangis juga. Ya, sebelum wafat pada 27 Januari lalu, Dante seolah mendebar firasat bahwa dirinya akan pergi ke surga. Seperti anak-anak Palestina, korban perang yang tidak berdosa. Dante pun ingin membantu bocah-bocah Palestina dengan uang hasil celengannya sendiri. Namun sebelum celengan itu dibobok demi membantu bocah-bocah yang lebih membutuhkan di Palestina sana, Dante sudah menutup mata untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya kan aku cukup dekat sama Tamara. Tamara cerita, kakak Dante keinginan terakhirnya adalah sebenarnya gini, dia sholat Jumat pakai bendera Palestina di print, minta tolong neneknya, aku mau doain anak-anak Palestina. Terus kakaknya minta, kak boleh nggak Dante ngasih donasi untuk teman-teman di kasih celengannya dia. Itu keinginan terakhir dia malam-malam. Aku sebagai manajernya ya udah keinginan Dante, aku sayang sama Dante juga, nggak ada salahnya itu keinginan. Dan kita niatnya 100 hari kita mau serahkan. Iya itu. Kita serahkan 100 hari. Jadi memang keinginan terakhir Dante. Dan aku yang urus semua, bukan Tamara. Ya pasti ngeliat anaknya dari melihat anak dari Dante lah yang mana yang menjadi cucu saya. Saya nggak pernah minta Dante untuk menjadi orang kaya atau orang besar. Saya hanya minta Dante, jika masih ada bapak, pengen kamu jadi orang yang berguna. Mimpi kemarin baru dikasih hari keempat, baru sekali doang, makanya aku tiap malam nungguin, aku kayak ya Allah tolong mimpiin Dante gitu. Baru dikasih sekali doang, itu juga sebentar. Mimpi kayak dia lagi tiduran, terus kayak bangun tidur gitu aja.
pokoknya lagi ngulet sana ngulet sini, terus kayak diem aja, Dantenya diem kayak gitu. Itu pokoknya aku tuh masih percaya kalau Dante masih ada di rumah, kan katanya 40 hari itu masih di dalam rumah kan, jadi aku siapin mainannya, makanan kesukaannya, terus tadi tempat minumnya, alat sekolah, semuanya masih aku siapin di situ. Aku nggak mau, pokoknya sampai nanti aku nggak mau pindahin. Makanya aku sampai sekarang tidurnya masih di luar, aku nggak berani tidur di kamar, belum kuat buat tidur di kamar, masuk kamar belum kuat. Aku bobo di ruang tamu, pakai selimutnya Dante, jadi masih ada wangi-wanginya, bantalnya Dante guling, masih wangi banget. Yang saya tahu pasti anak saya itu terakhir itu saya ingin membiayai dia udah SD. Kita udah sepakat SD. Ayo SD di sini, ayo kakak di sini SD-nya. Udah itu aja sih. Ya, banyak yang merasa kehilangan Dante termasuk sejumlah sahabat Tamara. Pasalnya, Dante sesekali diajak syuting hingga dengan keluguannya acap kali ia menebar keceriaan di kalangan pemain dan kru syuting. Marco Leonardo, sahabat Tamara yang sempat dituding berada di TKP saat Dante meninggal, menuturkan betapa sedihnya melihat tunas bangsa yang cerdas dan kritis seperti Dante harus direnggut dari dunia fana dengan cara yang demikian keji. Anak kesayangan, putra tunggal, meninggal yang gak berdosa. Aku bisa merasakan, I feel apa yang Tamara rasain. Tanpa basa-basi langsung datang ke rumahnya Tamara untuk menengok Tamara, melayat. Dan di situ ya aku datang, aku ngajiin Dante, dan aku di situ pun juga shock gitu. Kenapa kok bisa? Mengenai siapa pacarnya, karena setiap orang itu mempunyai privacy masing-masing. Begitupun aku gitu. Aku cuma sekedar deket, tapi kalau untuk mengenai asmara, aku tidak terlalu ikut campur. Di kalangan selebriti, sosok YA memang tidak asing lagi. Kabarnya ia menjadi member sejumlah klub malam di Jakarta dan sering gonta-ganti pacar. Lalu benarkah Marco Leonardo? Bukan nggak tahu siapa yang menemani, tahu cuman kayak gimana ya? Nggak tahu deh, kita juga nggak bisa berkata-kata sih. Ya kesel ada, tapi cuman semoga bisa dikasih tahu segera yang terbaik, yang sebenar-benarnya, biar clear semuanya gitu. Jujur aku nggak bohong, aku nggak kenal. Karena kedekatan aku sama Tamara walaupun bisa dibilang deket dan sahabat, pada saat kita hangout bareng di luar kerjaan, Tamara itu tidak pernah membawa pacarnya kalau kita lagi nongkrong. Jadi aku nggak tahu. Dalam sebuah chat yang beredar di akun gosip, YA adalah kepanjangan inisial dari pengusaha muda Arfandi yang merupakan teman dari Nur Alamsyah yang 2 tahun lalu terlibat perkelahian dengan aktor Rico Valentino di sebuah klub malam di Jakarta. Pengusaha Putra Siregar yang mencoba merelai perkelahian yang berujung penganiayaan terhadap Rico sahabatnya itu bahkan ikut dipenjara berkat laporan Nur Alamsyah dan kesaksian YA. Saat berada di Tanah Suci dalam rangka umroh pun, Putra Siregar sampai memposting caption yang menyiratkan datangnya karma pada YA. Kalau menurut saya pribadi ya Mbak, maksudnya pejabat apa enggak, ya tentunya tetap masyarakat gitu, tetap terjerat sama hukum yang sama dengan orang lain. Jadi ya nggak boleh dilindungi gitu. Itu urusan dia lah itu. Nah, kita masih di koridor kayak ini aja. Nggak apa-apa, saya jawab semua asal di koridor saya. Kita nggak usah bawa ke mistis-mistis lah. Semua itu udah takdir Allah. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Lalu benarkah YA adalah anak pejabat yang beberapa kali lolos dari jeratan hukum? Benarkah Tamara tak sabar ingin bertemu YA di penjara? Hati ibu mana yang tidak hancur lebur? Kehilangan anak sematawayang yang cerdas dan juga menggemaskan. Hal itulah yang terjadi pada Tamara Tiasmara saat melihat anaknya tak bernyawa di pelukannya 27 Januari lalu. Yang lebih memiriskan, hidup Dante direnggut oleh YA, calon ayah sambungnya sendiri. Lalu benarkah setelah YA diciduk, Tamara mendesak pihak kepolisian agar dipertemukan dengan YA?
Benarkah YA adalah anak tokoh publik yang punya pengaruh kuat sehingga beberapa kali lolos dari jeratan hukum? Mungkinkah YA sudah menyusun skenario untuk melenyapkan Dante karena menganggap bocah itu sangat manja kepada mamanya sehingga sering mengusik kebersamaannya dengan Tamara? Sebelum menyaksikan Fakta Pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, hati Tamara Tiasmara hancur lebur kehilangan Raden Adante Khalif Pramudityo atau yang akrab disapa Dante. Anak sematawayangnya yang dikenal ceria dan menggemaskan justru meninggal dalam pelukannya dengan cara tragis. Tamara tak menyangka jika pada 27 Januari lalu menjadi momen kebersamaan Tamara dengan putranya untuk yang terakhir kali. Pasalnya di hari tersebut Dante justru meregang nyawa di tangan kekasihnya sendiri. Dan kemarin YA yang merupakan kekasih Tamara ditangkap pihak kepolisian di kediamannya. Lantas benarkah pasca YA ditangkap, Tamara meminta kepada pihak kepolisian untuk bisa bertemu dengan YA? Benarkah Angger Dimas emosi saat mengetahui YA menjadi pembunuh putranya? Jadi gimana Kak? Ada minta tambahan Kak? Ada pertanyaan-pertanyaan? Iya Kak. Tambahan dari pertanyaan tambahan. Gimana Kak? Kak tadi ketemu sama TSK ya Mbak? Iya. Belum ketemu sama sekali. Mbak Tamar tapi hubungan dengan dia gimana? Iya Kak. Udah putus apa Memang nggak mau ketemu aja sih. Oke, jadi begini, teman-teman, semua kematian tidak wajar itu harus ada yang namanya otopsi. Semisalnya saya jantung di jalan, gitu ya, itu ada harus melakukan otopsi. Dan waktu itu memang saya sudah menunggu dari pihak kepolisian itu pas di rumah sakit, habis itu malamnya, dan akhirnya paginya baru datang, gitu polisi. Jadi ya memang kita menandatangani itu bertiga, satu pihak itu kalau nggak salah polisi atau dari pihak dari pemerang. Kok bisa seperti itu, kok bisa setega itu gitu. Jadi aku nggak tahu, sebelumnya aku nggak tahu dan mencoba untuk selalu berpikir positif gitu. Mana mungkin kalau pacarnya membunuh, nggak mungkin gitu. Tapi setelah kejadian yang kita lihat semua hasil dari CCTV tersebut, kita bisa menyimpulkan dan aku pun tidak bisa bilang apa-apa. Sangat amat kejam kayak binatang. Apapun itu alasannya tetap nggak dibenarkan kayak gitu ya. Soalnya gimana ya, mau senakal-nakalnya anak juga nggak pantas digituin. Apalagi ini anaknya baik banget, nurut, soleh, dan parah banget, kaget banget pas lihat CCTV-nya, langsung shock dan udah kata-kata kasar udah keluar banyak banget. Tapi ya kalau boleh memberi saran sih ya hukuman mati kayaknya pas ya buat dia. Wah, kalau saya membunuh anak kecil itu bukan 20 tahun. Kalau seandainya boleh hukuman mati, nyawa harus dibalas nyawa kan gitu kan. Beda ya kalau carok misalnya atau tawuran misalnya, kan sama-sama dewasa. Lah ini kan anak kecil, anak yang nggak berdosa, anak yang nggak mengerti apa-apa. Harusnya mereka dilindungi, harusnya mereka dijaga kan gitu loh. Nah jadi pasalnya harus berlapis-lapis dan bongkar semua siapa yang terlibat dalam hal urusan ini. Nah, perencanaan pembunuhan ini siapa? Pengen gebukin Mbak. Kurang ajar. Iya, kayaknya anaknya lucu ya. Kalau punya orang tua kayak gitu pasti kesel lah Mbak. Gimana ya jadi orang tua? Nggak ngerti juga ya Mbak, kalau itu kejadian sama saya pasti kesal. Cuman kalau Mbak Tamaranya nutupin mungkin takut juga ada sekongkol ya, nggak ngerti juga kan. Ya, Tamara tak menyangka jika YA kekasihnya yang selama ini dikenal baik dan dekat dengan Dante justru tega menghilangkan nyawa putranya di hadapan anaknya sendiri. Benarkah Angger menyesal tak bisa mendampingi Dante berenang? Saya yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya, saya udah nggak bisa komen apa-apa. Itu qadarullah ya, serius, baru itu udah semua udah dari Allah. Jadi kita cuman
bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Kalau itu nggak tahu sih, cuman yang pasti apapun itu motifnya ya tetap sangat jahat ya, jahat banget. Apalagi ini anak kecil, dia juga punya anak seumuran Dante, persis sama umurnya, dan dia melakukan itu di depan mata kepala anaknya sendiri. Itu apa coba namanya? Di tengah kedukaannya, Tamara juga terus mendapat komentar pedas netizen lantaran Tamara menitipkan Dante pada YA kekasihnya tanpa ada pengawasan dari keluarga dekatnya. Sebagai ibu, Tamara tentu saja tak terima dengan tudingan netizen. Tamara pun membantah jika dirinya menitipkan Dante pada YA. Jika Tamara tahu, jika YA justru menjadi pembunuh anaknya, mana mungkin dirinya membiarkan Dante bersama dengan YA. Lantas benarkah Tamara memiliki firasat akan kepergian Dante? Dia sholat Jumat, pakai bendera Palestina di print, minta tolong neneknya. Aku mau doain anak-anak Palestina. Itu hari Jumat siang. Lalu malamnya dia gambar, ada anak-anak atasnya malaikat. Nenek, ini anak-anak Palestina dijemput malaikat, masuk ke surga. Nanti Dante juga dijemput malaikat naik ke surga. Tanya aku, nah boleh nggak? Malaikat di mana sih? Malaikat di mana? Aku bilang malaikat ada di kanan kiri kakak. Ya, dan saya sebenarnya bukan nitipin ya, aku mau renang. Terus ya udah bareng dulu, nanti aku nyusul ya habis syuting gitu. Bukan berarti aku nitipin terus aku tinggalin gitu aja. Kematian Dante rupanya membuat netizen menyoroti perjalanan kisah asmara Tamara dengan YA. Dalam akun Instagramnya, Tamara memang kerap memposting kebersamaannya dengan YA. Bahkan, lantaran sudah dekat, Tamara dan YA juga sudah kerap liburan bareng. Bahkan, menurut penuturan ibunda Tamara, putrinya itu memang cukup lama menjalin asmara dengan YA. Hubungan Kak Tamara sendiri dengan YA sudah berapa lama sih, Kak? Mungkin hampir 2 tahun lebih ya. Sudah berapa lama sih Bu perkenalannya? Ya sekali ini. Udah beberapa kali berenang dan anaknya pun happy. Jadi bisa dikatakan Dante ini sama yang dicurigai ini memang sebetulnya dekat juga ya. Dekat banget. Cuma ya 2 tahun, 3 tahun lupa sih. Tapi yang pasti dari awal dekat aku tahu. Ditangkapnya YA membuat perilaku buruk kekasih Tamara terkuak. Sebelum ditangkap lantaran menjadi pembunuh Dante, YA rupanya pernah terlibat perkelahian dengan Putra Siregar hingga membuat Putra mendekam di balik jeruji besi. Kala itu Putra bersama Riko terlibat perkelahian, namun siapa sangka Putra yang mendapat penganiayaan justru dilaporkan oleh pelaku, salah satunya adalah YA. Dalam akun Instagramnya, Putra pun mengungkapkan penangkapan YA merupakan jalan dari Allah atas perbuatannya yang dilakukan kepada dirinya dan Riko. Salah satu orang yang mukulin Riko akhirnya jadi tersangka pembunuhan anak. Kalau ikhlas dan sabar, Allah langsung yang turun tangan. Benarkah? Lantaran YA merupakan anak dari tokoh publik yang memiliki power, membuat YA kerap lolos dari jeratan hukum. Mungkinkah kali ini YA yang terancam hukuman seumur hidup bisa lolos dari jeratan hukum? Itu urusan dia lah itu. Public figure atau pebisnis kah? Nggak tahu. Tamara juga nggak tahu kok dia ngapain. Dianya di rumah aja katanya sama main. Harapannya semoga maksudnya cepat dihukum, maksudnya hukumannya cepat keluar. Kalau bener emang seumur hidup, udah cepetan diadilin aja. Sebenarnya saya nggak terlalu ikut campur Mas, jadi ya nggak terlalu penasaran, cuman ya tetap aja kayak tadi yang saya bilangin, ya pelakunya tetap harus dihukum gitu.